Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Aziza. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok saya mengenai studi kualitas air depot isi ulang di Jatinangor berdasarkan pH dan TDS dengan solusi kajian awal pengembangan botol self cleaning. Pertama, kita masuk bagian pendahuluan. Seperti yang kita tahu, air merupakan salah satu sumber kehidupan yang berkontribusi besar terhadap keberlangsungan hidup manusia. Di Indonesia sendiri, sumber air minum itu banyak. Salah satunya adalah air minum depot isi ulang. Nah, air minum depot isi ulang ini dia memang praktis dan ekonomis harganya bagi masyarakat. Tetapi berdasarkan beberapa hasil penelitian ditemukan bahwa sejumlah air isi ulang di sejumlah daerah tercemar bakteri Escherichia coli di mana jika dikonsumsi terus-menerus dapat menyebabkan meningitis, infeksi saluran kemih, dan infeksi usus. Maka dari itu untuk membuktikan pencemaran air isi ulang ini, kelompok kami melakukan penelitian untuk mengukur TDS dan pH dari air isi ulangnya. Selain itu, kami juga melakukan survei kepada masyarakat Jatinangor secara langsung untuk mengetahui apakah menurut mereka ada perbedaan atau tidak antara air isi ulang dengan air kemasan pada umumnya seperti aqua, mineral, dan merek lainnya. Dari hasil penelitian dan survei itu kami akan membuat solusi bagi eh, air isi ulang yang lebih baik kualitasnya, yaitu berupa botol UVC. Nah, ini ada rumusan masalahnya, lalu ini ada tujuannya. Dan untuk metode penelitiannya sendiri, kami melakukan dua jenis metode, yaitu pertama metode survei tadi yang melakukan memberikan kuesioner secara langsung kepada masyarakat Jatinangor mengenai untuk mengetahui pendapat mereka mengenai perbedaan antara air minum air isi ulang kualitasnya dengan air minum kemasan pada umumnya, dan kita melakukan pengujian pH serta TDS untuk mengetahui secara langsung perbedaan pH dan TDS antara air minum isi ulang dan air minum kemasan pada umumnya. Apa manfaat dari oh, apa manfaat dari penelitian ini? Yang pertama, penelitian ini bagi peneliti memberikan pengalaman tentunya ya. Lalu bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kualitas air yang baik untuk minum. Dan untuk institusi pendidikan harapnya dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa dan murid akan pentingnya kualitas air minum serta mendorong penyediaan air minum yang memenuhi standar kualitas air menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan pihak institusi. Sebelum kita lanjut memahami mengenai kenapa air dapat isi ulang itu bisa berbahaya dan sebagainya, kita perlu tahu dulu apa sih air bersih itu dan seberapa pentingnya air bersih. Nah, berdasarkan WHO di tahun 2019, air bersih itu penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mengurangi angka kemiskinan, pemenuhan kebutuhan air untuk keberlangsungan manusia, dan berpengaruh dengan keberlangsungan ekosistem lingkungan. Nah, untuk mengetahui apakah air itu bersih atau dan baik kualitasnya, kita harus tahu dulu sumbernya dari mana. Nah, berdasarkan sumbernya, air dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada air permukaan. Air permukaan merupakan segala jenis air berasal dari sumber yang terpapar secara langsung terhadap atmosfer seperti danau, sungai, dan kolam. Sumber air permukaan biasanya mengandung mikroorganisme sebagai bakteri, virus, parasit, maka dari itu harus diolah terlebih dahulu melalui proses penyaringan sebelum dikonsumsi. Selanjutnya ada mata air. Mata air adalah suatu fenomena alamiah air yang muncul ke permukaan tanah yang keluar dari akuifer, yaitu lapisan batuan yang menyimpan air melalui celah-celah atau rekahan pada batuan. Nah, meskipun sering dianggap bersih, alat air ini punya kemungkinan untuk terkontaminasi oleh kotoran hewan yang menggunakannya seperti bisa burung atau serangga dan sebagainya. Karena itu tetap harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Selanjutnya ada air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batu di bawah permukaan tanah. Karakter kimia air tanah sendiri dipengaruhi oleh air mineral dan gas yang bereaksi dengannya selama perjalanan dalam mengalir menuju sedimen dan kerak bumi. Air tanah sangat jarang mengandung bakteri patogen dan umumnya mengandung mikroorganisme formasi dari asal air tanah tersebut. Tetapi dia punya kemungkinan untuk mengandung logam seperti magnesium dan kalsium yang meski bermanfaat bagi tubuh, jika terlalu banyak menumpuk dalam tubuh dikonsumsi secara terus-menerus tetap bisa menyebabkan masalah kesehatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang standar kualitas air. Menurut standar kualitas air ada ukuran atau patokan yang menetapkan tingkat mutu atau kualitas air yang dianggap memenuhi syarat atau bahan baku untuk tujuan tertentu. Contohnya untuk dikonsumsi atau penggunaan lainnya. Nah, berdasar dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2001, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas air tidak hanya mengatur tingkatan sebuah pencemaran dapat dibatasi, tetapi juga menjadi dasar dan menilai kondisi aktual suatu sumber air dan menentukan langkah pengelolaan yang diperlukan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah,
Untuk mengetahui air itu kualitasnya baik atau tidak, kita bisa meninjau dari tiga faktor, yaitu faktor fisika, faktor kimia, dan faktor hayati. Untuk faktor fisika sendiri, kita melihat faktor fisika sendiri adalah faktor yang dapat kita lihat secara langsung atau kita ukur secara langsung. Misal, faktor diantaranya adalah pertama, suhu ideal untuk air yang kualitas bagus adalah dari 20 derajat sampai 30 derajat. Lalu untuk tingkat kekeruhan air yang baik sebaiknya kurang dari 5 NTU, dan yang ketiga, air sebaiknya tidak berwarna atau berbau, karena kalau berwarna atau berbau menunjukkan bahwa air mengandung zat lain. Nah, untuk faktor kimia, yang pertama, pH ideal untuk air yang baik ada di range 6,5 sampai dengan 8,5. Lalu yang kedua, untuk total dissolved solids atau TDS maksimal dari air adalah 500 mg per liter. Lalu yang ketiga, oksigen terlarut kadarnya dalam air itu minimal 5 mg per liter untuk menunjang kehidupan organisme air. Dan yang keempat, logam berat. Harus kandungan logam berat yang ada dalam suatu air sebaiknya berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Misalnya untuk merkuri harus di bawah 0,01 mg per liter, dan untuk timbal di bawah 0,01 mg per liter. Untuk faktor hayati, yang pertama, sebaiknya tidak ada bakteri patogen yang tergantung dalam air minum seperti Escherichia coli. Lalu untuk air yang digunakan sebagai ekosistem sebaiknya tidak mengandung banyak alga, karena dapat menyebabkan eutrofikasi kalau alganya berlebihan. Lalu yang ketiga, karena karbon hayati. Indikator sehat ekosistem adalah keberadaan organisme organisme air yang stabil. Oke. Nah, kita akan membahas apa itu air minum, dapat air minum isi ulang. Nah, dapat air minum isi ulang adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen. Air usia ulang berdasarkan suatu survei yang dilakukan ke Kemenkes, yang dilakukan di 34 kabupaten dan kota melalui 4.524 puskesmas di seluruh Indonesia. Air minum isi ulang mengandung bakteri Escherichia coli sebesar 45,4%. Nah, keberadaan bakteri ini dapat menyebabkan diare dan dehidrasi yang dapat menjadi lebih bahaya terutama bagi anak-anak dan lansia. Karena selain terkontaminasi bakteri, berdasarkan sebuah penelitian, air juga dapat terkontaminasi oleh logam seperti kadmium, arsenik, dan timbal. Oke. Berdasarkan kita sudah meninjau tadi teorinya. Nah, kami juga saat itu dalam menganalisis masalah ini juga membandingkan dengan hasil penelitian terdahulu mengenai air minum isi ulang. Nah, dari penelitian Amelinda Meliharap tahun 2021 mengenai kualitas air minum isi ulang pada 6 depot di Kelurahan Bincar, Kampung Marancar, Kota Padang Sidempuan, dapat diperoleh kesimpulan bahwa pengelolaan dan pengawasan yang tepat air minum isi ulang dapat menyediakan air dan kualitas yang memenuhi standar kesehatan. Tetapi sebuah penelitian lain menyatakan bahwa uh, penelitian oleh Melanie Anovisa pada tahun 2021 menyebutkan bahwa beberapa air minum isi ulang atau DAMI telah memenuhi syarat pengawasan dan pembinaan secara berkala, tetap perlu diperiksa kembali untuk menjamin kualitas air minum yang aman bagi masyarakat. Jadi kesimpulan kita, walaupun sudah fix, sudah bagus proses pengolahan, kita tetap perlu merecek kembali kualitas air minum isi ulang. Ini kita akan membahas terlebih dahulu hasil pengujian TDS dan pH dari depot air minum isi ulang dan membandingkannya dengan pH dari TDS dari beberapa air minum kemasan. Nah, di sini dapat terlihat di tabel bahwa air minum isi ulang dan air kemasan memiliki pH yang masih dalam batas range yang aman, yaitu dari 6,5 sampai dengan 8,5. Nah, akan tetapi terlihat bahwa untuk dapat air minum isi ulang, dia punya TDS yang rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan TDS dari air kemasan pada umumnya. Selanjutnya kita akan membahas hasil survei eh, mengenai pendapat masyarakat Jatinangor, apakah menurut mereka ada perbedaan antara depot air minum sulang kualitasnya dengan kualitas dari air minum kemasan pada umumnya. Nah, di pie chart yang pertama, kita mencari tahu bahwa para responden ini berasal dari kelurahan mana saja di Selatan Jatinangor. Lalu di pie chart kedua, kita dapat melihat bahwa setengah dari sampel pernah mengonsumsi air minum isi ulang. Lalu di pie chart yang ketiga, kita melihat bahwa hampir semua sampel menjawab bahwa ada perbedaan antara kualitas air minum isi ulang dan air kemasan. Di pie chart yang keempat, lebih dari setengah responden menyatakan bahwa air minum isi ulang dia pernah mengalami atau pernah merasakan hal aneh ketika mengkonsumsi air minum isi ulang. Nah,
Lalu di diagram batan pertama menunjukkan berbagai opini mengenai air isi ulang, di mana beberapa di antaranya menyatakan rasanya tidak seperti air pada umumnya dan warna air minum isi ulang yang keruh. Lalu di pie chart yang kelima di sini menunjukkan bahwa hampir semua restoran lebih memilih air minum dengan merek terpercaya dibandingkan air minum yang harganya terjangkau dalam hal ini air minum isi ulang. Nah, apa solusi yang kami tawarkan untuk permasalahan ini? Solusi inovatif yang kami tawarkan adalah self-cleaning UVC water bottle. Self-cleaning water bottle ini adalah sebuah produk botol air minum self-cleaning berbasis teknologi UVC yang dimana teknologi UVC ini nanti akan diinstalasi di botolnya dalam bentuk suatu lampu sterilisasi UV yang berguna untuk mensterilkan kuman dan bakteri yang terkandung di dalam airnya. Selain itu, selain fitur UV-nya, kita juga memilih eh, desain botol yang ergonomis dan reusable. Lalu berbahan yang aman pula, yaitu bahan stainless steel food grade. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian kali ini adalah pertama, perbedaan antara isi ulang dan air kemasan bermerek dari segi pH dan TDS tidak terlalu signifikan. Karena keduanya menunjukkan angka yang serupa, hanya saja air kemasan bermerek memiliki kelebihan atas dibanding kebersihannya dan karena tadi TDS-nya lebih aman dibandingkan TDS dari air dapat isi ulang. Lalu yang kedua, air minum isi ulang masih aman untuk dikonsumsi karena kualitasnya memenuhi ke standar kelayakan air minum, yaitu pH rentang 6,5 sampai 8,5 dan TDS dikurang dari 500 mg per liter. Yang ketiga, botol minum self-clean dapat menjadi salah satu solusi yang praktis dan efisien untuk memperbaiki kualitas air isi ulang di kesempatan jadi laut. Untuk sarannya, pertama, bagi peneliti diharapkan peneliti ini bisa menjadi landasan awal bagi peneliti selanjutnya yang tertarik pada isu kualitas air minum dan dampaknya terhadap kesehatan. Untuk bagi masyarakat, masyarakat dianjurkan untuk lebih jeli dan kritis dalam memilih sumber air minum, terutama air dapat isi ulang. Dan bagi industri pendidikan, diharapkan dapat memanfaatkan hasil penelitian untuk mengintegrasikan edukasi mengenai pentingnya kualitas air minum ke dalam kurikulum atau program kesehatan kampus. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.